Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak, Ibu dan Guru, yang terhormat tenaga kependidikan SDN Fakultas Kedokteran. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan untuk kita dapat berkumpul bersama di ruangan ini untuk mengikuti diseminasi budaya positif dari ibu kita Susanti, yang mana beliau ini adalah merupakan seorang guru yang ikut pendidikan guru penggerak angkatan 9. Alhamdulillah sekolah kita ini telah memiliki 2 guru penggerak, yang mana yang kemarin di angkatan 7 sudah kita berikan kepada guru tersebut suatu kesempatan, suatu yang merupakan suatu kebanggaan sekolah kita, yang mana pendidikan ini adalah dari Kemendikbud langsung dari Menteri kita Pak Nadiem dan Pak Kadir, yang telah memprogramkan kurikulum mereka melalui pendidikan guru penggerak ini. Nah, hari ini kita akan mendengarkan beberapa suatu yang akan diberikan oleh Bu Santi kepada kita. Saya berharap dengan adanya guru penggerak kita ini yang terus ini dapat memberikan motivasi atau semangat kita kepada para guru khususnya yang perlu berkesempatan untuk menjadi guru penggerak. Semoga dengan diberikannya nanti materi maupun masukan kepada kita dari Ibu Santi dapat membuat kita lebih semangat lagi untuk mengikuti pendidikan guru penggerak di angkatan berikutnya. Hanya itu yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita sampaikan, karena destinasi berikut ini sangat penting untuk sekali kepada kita bahwa dalam budaya positif ini harus kita terapkan di dalam lingkungan sekolah kita, khususnya masing-masing di kelas kita nanti membuat kesepakatan kelas. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya ini wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan materi ini kepada
tentang waktu kita mulai kegiatan di sini. Yang pertama judulnya adalah diskriminasi budaya positif. Budaya positif di sini berkaitan dengan disiplin positif. Yang pertama, saya ingin menanyakan kepada Bapak Ibu semua, apakah Bapak Ibu setuju bila yang pertama pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Ya, yang tidak setuju bisa mengangkat tangannya. Ya, jadi saya Pak Agus tidak setuju. Jadi yang tidak mengangkat tangan setuju. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Terus yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju? Ya, semuanya setuju. Terus yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Terus yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Ya, setuju. Terima kasih atas setiap pertanyaan yang diberikan Bapak Ibu. Setelah melihat pertanyaan tadi, untuk menjawab apakah jawaban dari Bapak Ibu itu benar atau salah, dapat kita jawab melalui serangkaian kegiatan berikut ini. Yang pertama, apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Seperti apa budaya positif tersebut? Contohnya seperti disiplin. Terus selain disiplin, apa Bapak Ibu? Apa? Ya, tertib. Terus selain tertib bisa jujur. Apakah itu budaya positif jujur? Ya, semua perilaku yang mengarah kepada kebaikan itulah yang disebut dengan budaya positif. Budaya konsep inti untuk menciptakan budaya positif berawal dari yang pertama disiplin positif, terus motivasi perilaku manusia, terus yang ketiga keyakinan jelas atau sekolah, keempat kebutuhan dasar manusia, kelima posisi kontrol seorang guru, dan keenam segitiga restitusi. Menurut Bapak Ibu, dari keenam kalimat yang ada di depan, manakah kalimat yang ada asing bagi Bapak Ibu? Iya, segitiga restitusi. Memang kata-kata segitiga restitusi itu agak asing di dunia kita, tapi saya yakin Bapak Ibu pasti pernah menerapkan segitiga restitusi. Terus lanjut lagi. Pergeseran paradigma teori kontrol menurut Dr. William Blaser. Beliau mengungkapkan pendapat bahwa ilustrasi guru mengontrol murid. Benar atau salah? Saya seorang guru bisa mengontrol muridnya. Ya. Terus yang kedua, ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif dan bermanfaat. Ya. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terus yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk mengatur. Setelah saya mendapat teori menurut Dr. William Blaser. Terus bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan yang dikontrol? Stimulus respon menyatakan bahwa realitas kebutuhan kita
berbeda. Terus stimulus respon mengemukakan semua orang memiliki hal yang sama, sedangkan gap control setiap orang memiliki gambaran berbeda. Lanjut, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau di gap control, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dirinya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tapi dalam gap control, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Dalam gap control, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Dalam gap control, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Terus, pemaksaan ada pada saat hubungan gagal. Dalam gap control, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terakhir, model berpikir tentang salah. Dalam gap control, model berpikir tentang benar. Artinya di sini, Bapak Ibu, kita sebagai seorang guru harus menggunakan teori kontrol. Tapi yang sama ini kita gunakan adalah stimulus respon. Kita beranggapan bahwa setiap kebutuhan sistem itu sama. Padahal realitasnya kebutuhan setiap itu berbeda. Sehingga dalam pembelajaran kita diharapkan bisa menggunakan model pembelajaran secara diferensiasi. Itulah sebabnya mengapa diferensiasi itu penting, karena setiap murid itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Terus lanjut lain, disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sodokan, ancaman maupun hukuman. Dari teori kontrol tadi mengatakan bahwa yang bisa mengontrol diri kita adalah diri sendiri, bukan orang lain. Jadi dengan disiplin positif diharapkan murid bisa menerapkan keyakinan jelas tanpa adanya paksaan, tanpa adanya sodokan, tanpa adanya hukuman dari kita seorang guru. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal tertera dalam profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada Tuhan. Terus yang kedua kebinekaan global. Terus yang ketiga bergotong royong, keempat kreatif, kelima secara kritis, dan keenam mandiri. Lanjut, motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan. Terus yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Saya bertanya kepada Bapak Ibu secara jujur, selama ini motivasi yang telah Ibu rasakan, kira-kira memilih yang mana? Yang pertama, kedua, atau ketiga? Secara jujurnya. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itulah kodrat kita manusia secara sejati pasti menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Begitu juga dengan siswa kita, menurut kita secara tidak langsung pasti tidak akan menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus motivasi yang kedua dapat imbalan atau penghargaan dengan tidak menghakimi dan menjaga orang yang mereka inginkan. Lanjut. Di sini digambarkan
ada antara hukuman konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu dapat saya singkat, hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Kalau konsekuensi adalah suatu aturan yang melanggar apabila dilanggar dapat sanksi, tapi sanksi tersebut telah disepakati bersama antara murid dengan guru. Kalau restitusi itu lebih kepada bagaimana cara kita memperbaiki dari kesalahan tersebut. Kalau menurut Bapak Ibu, antara hukuman, konsekuensi dan juga restitusi, mana yang lebih baik? Ya, restitusi. Lanjut saya. Berdasarkan kajian di atas berikut adalah penjelasan tentang hukum, konsekuensi, dan restitusi. Kita ulang, hukuman itu tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati. Bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Terus yang ketiga, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Konsekuensi atau hukuman. Oleh ini Bapak Ibu menjawab kalimat pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kalimat tersebut merupakan konsekuensi atau hukuman. Menurut Bapak Ibu. Iya, konsekuensi. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Ya, hukuman. Terus memberikan coretan yang membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ya, konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ya, hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat belajar memvideokan. Hukuman akan konsekuensi. Iya, lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat belajar video. Dan itu merupakan konsekuensi karena lari keliling itu berkaitan dengan materi atau pembelajaran video. Dihukum oleh pekerjaan. Secara budaya di sekolah kita itu akan tetap memberikan penghargaan kepada siswa yang berprestasi. Tapi ternyata penghargaan itu ada bisa diatur sebagai hukuman. Karena yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Artinya murid itu berprestasi akan berpengaruh dengan jangka pendek dan jangka panjang. Misalnya siswa memiliki prestasi ketika mendapat nilai 100 dalam ulangan. Siswa tersebut akan termotivasi apabila kita berikan penghargaan dengan sebuah buku. Pengaruh pendek bagi siswa apabila kita tidak memberikan buku tersebut. Misalnya kalau bulan ini ulangan dapat 100 kita berikan ngerjain 1 buah buku, sedangkan bulan berikutnya habis materi ada siswa yang dapat nilai 100 tidak kita berikan buku, maka dia tidak akan termotivasi. Terus penghargaan tidak efektif. Lanjut, penghargaan merusak hubungan
seperti yang disebut dari kepala sekolah kita tadi, hal nyata yaitu diskriminasi yang positif adalah menunjukkan atau menciptakan keyakinan jelas kecerdasan masing-masing. Di sini timbul pertanyaan, mengapa keyakinan jelas tidak terapkan korupsi? Seperti itu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda dua? Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan sejak saat makan? Yang terakhir pertanyaan nomor 1, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda dua atau motor? Kenapa? Tujuannya? Ya, keamanan. Terus, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Ya, penyakit. Terus yang dari kedua pertanyaan tersebut, apakah motivasi itu dari dalam kita atau dari orang lain? Untuk keamanan dan untuk penyebab penyakit. Iya, dari kita. Itulah seperti itulah harusnya yang pertama adalah kita. Mengapa jika guru mengharuskan membuang sampah buang sampah, kita harus menanamkan kepada dirinya bukan membuang sampah di tempat sampah, bukan untuk kepentingan mereka termotivasi dan hanya untuk kepentingan sekolah, tapi untuk kesehatan bersama. Lanjut. Yang pertama, keyakinan jelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa yang bersifat universal. Itulah keyakinan jelas. Yang kedua, peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Artinya, keyakinan itu kesepakatan antara murid dan guru. Murid maunya apa, guru mengabulkan kemauannya. Kalau peraturan biasanya hanya dibuat oleh guru tanpa melibatkan siswa. Lanjut. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah adalah yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk menjalankan ide peraturan yang akan disepakati. Caranya seperti ini, misalnya kita masuk dalam kelas, anak-anak hari ini kita akan membentuk keyakinan kelas. Terus anak-anak dipersilakan untuk menuliskan apa ide dari mereka. Terus yang kedua, mereka mencatat semua masukan. Setelah anak-anak mencatat ide mereka dalam kertas, kita persilakan untuk menempelkan kertas itu di dinding. Terus kita mencatat apa sih masukan-masukannya, misalnya berkaitan dengan keamanan, berkaitan dengan kesehatan, maupun berkaitan dengan kebersihan. Terus ganti kalimat negatif menjadi positif. Misalnya seperti ini, ada yang memberikan ide tidak boleh terlambat masuk ke dalam kelas. Terus mengganti kalimat negatif tersebut menjadi datang tepat waktu. Lanjut, tinjau kembali celana terdapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan jelas atau kepercayaan. Terus tinjau ulang keyakinan jelas yang sudah tersusun seperti 3 sampai 5 orang. Terus meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya dan mengambil keyakinan jelas ditempel di dinding kelas. Posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat memantau, dan kelima manajer. Lanjut. Baik. Kalau posisi gurunya sebagai penghukum,
Dampaknya, anak menjadi tertunda dan tidak menyukai guru atau mata pelajaran tertentu. Apabila guru dengan posisi kontrol membuat merasa bersalah, seperti suaranya lembut namun menyalahkan siswa, terus guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru menjadikan. Dampaknya membuat siswa merasa bersalah, rendah diri dan menarik guru. Kalau guru dengan posisi kontrol sebagai benar, guru bersikap ramah, cenderung bercanda gurau untuk menghangatkan suasana, hingga berdampak murid bergantung pada satu orang, membuat siswa tidak menjadi. Di posisi pemantau, guru akan memiliki nada bicara dan ekspresi datar. Ketika berhasil, pemantau dapat membantu saat siswa diberi sanksi. Dampaknya, menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat belajar bersikap, tidak sepenuhnya mandiri. Nah, jika guru berada di posisi kontrol manajer, suara netral, bercerita identitas positif atau berhasil, mengajukan pertanyaan bermakna, membantu siswa mengajukan masalah. Dampaknya, murid mandiri, percaya diri, mengajukan masalah sendiri. Dari kelima posisi kontrol tersebut, kita sebagai seorang guru diharapkan bisa menjadi posisi kontrol sebagai seorang manajer yang bisa menciptakan identitas positif kepada murid-murid kita. Kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup atau sosiologi. Yang kedua, kesusahan yang berasa diterima atau psikologis. Ketiga, pengusahaan. Keempat, kebebasan menerima kesenangan. Lanjut. Timbul suatu kalimat di sini. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibuku. Seru. Ibu kejar aku karena ibuku sayang aku. Aku hebat kan bisa bikin ibuku kejar aku. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Di dalam dunia berkualitas timbul suatu masalah atau pertanyaan, siapakah orang yang paling penting dalam hidup kita? Siapa yang Bapak Ibu? Ya, iya, Ibu. Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Nilai kebajikan apa? Seperti nilai-nilai kebajikan. Ya. Ya, apa baik? Iya, maju dan sudah menyerang berarti kerja keras. Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling menunjukkan ada pada diri Anda? Karakter seperti apa? Penyayang, baik, sopan, nyabar. Itulah yang diperlukan sebagai seorang guru. Terus, apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Apa pencapaian ini? Lanjut, apa pekerjaan ideal bagi Anda? Yang ideal? Iya. Yang menjadi dermawan. Dermawan kepada manusia. Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Ya, apa yang paling bermakna? Baik. Nah, sekarang sampai kepada segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas, yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang akan melakukan kesalahan. Segitiga restitusi ini bisa kita terapkan
siswa yang terlambat masuk ke sekolah. Kita akan dulu. Pertama, kita dengan terdekat. Mengapa kamu datang terlambat hari ini? Begitu kan biasanya kan? Terus karena kamu terlambat datang hari ini, kamu pergi di sana mencuci WC. Seperti itu. Namun hal itu akan membuat mereka dengan sedikit dan solusi. Yang pertama kita akan memperhatikan identitas, yaitu kita berikan pemahaman kepada siswa kita. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan tanpa terkecuali kita sebagai seorang guru. Dengan kalimat tersebut pasti kita merasa perasaan akan stabil, tidak takut dan tidak malu untuk ditanya. Terus yang kedua, kamu bukan satu-satunya pernah melakukan ini. Artinya kita menghilangkan rasa kesalahannya, bukan kita bukan dalam arti kita menghilangkan dalam arti kita mengalami keterlambatannya tersebut, tapi kita memunculkan motivasi dalam diri perjalanan kita bahwa bukan hanya dia yang pernah melakukan hal ini, tapi teman-temannya juga pernah melakukan hal tersebut. Terus yang kedua adalah validasi kebutuhan dengan kalimat kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, setelah kita panggil seseorang yang terlambat, kita tanya apa alasannya terlambat masuk ke sekolah. Setelah dia memberikan alasan, terus langkah selanjutnya adalah adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Misalnya kita kembalikan kepada sumber tersebut. Kalau hari ini kamu sudah ngomong, kalau besoknya supaya kamu tidak terlambat, apa yang harus kamu lakukan? Pasti sumber tersebut mungkin karena hari ini sudah terlambat gara-gara tidur kemalaman. Besoknya saya usahakan agar tidur lebih awal lagi. Terus yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang bakal kita sepakati? Kita kembali kepada kesepakatan kelas yang setelah kita buat. Pertama tadi kan mungkin dalam kesepakatan kelas kita ada membuat tentang datang tepat waktu. Jadi kita kembalikan ke tersebut karena kita telah membacakan kelas tentang kata-kata itu, maka besok kami harus menempati kelas yang sudah kita buat lagi. Terus yang terakhir, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, karena hari ini kamu terlambat, besok kamu berjanji untuk menempati keyakinan kelas yang tidak terlambat lagi. Nah, ibu kembalikan kepada kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Pastilah semua tersebut tidak menjadi orang yang lebih baik untuk kedepannya. Jadi, menurut sedikit dan sedikit diskusi ini, kita sebagai seorang guru tidak boleh menghukum anak-anak kita melakukan kesalahan, tapi kita bisa sedikit dan sedikit